Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kapten Misbah Himawan dengan NIM 122230199 dari SSI kelas TIC. Izinkan saya untuk mempresentasikan UTS dari saya. Yang pertama di sini kita akan membuka location. Untuk location sendiri ada gudang kain, pengukuran, pemotongan, penjahitan, perakitan, pemlituran, gudang kayu, kantin, QC, gudang produk baik, gudang produk reject. Untuk di sini kapasitasnya untuk gudang kain 1000, pengukuran 1, pemotongan 1, buffer infinite, penjahitan 1, gudang kayu 1000, conveyor input 1, pemlituran 1, perakitan 1, conveyor output infinite, QC 1, gudang produk reject 1000, gudang produk baik 1000, kantin 100. Kemudian entities, di entitiesnya ini ada 5, yaitu bahan baku kain, bahan baku kayu, kipas reject, kipas baik, dan juga kipas jadi. Ininya default aja 150 semua, kemudian statnya time series. Setelah entities ada path network, di mana path network itu tuh yang ada di soal di data path network. Kita buat path networknya ini dari pertama N1 ke N2, ini distance-nya nanti disamain dengan yang ada di data path network soal. Kita memberi namanya jalur resource. Kemudian setelah sudah jadi path networknya, kita ke resource. Di resource ini ada 4 pekerja, yaitu 2 operator transfer, operator perakitan, dan juga operator QC. Dimana operator transfernya ini dia tuh kerjanya shift-shiftan. Jadi kita bisa lihat untuk frekuensinya ini kita isi 240, first time-nya 240, terjadwal di node N0. Kemudian yang di sini itu shift kedua ya, 240. Jadi nantinya yang di sini 480 karena di jumlah nodenya N1. Kemudian di speknya ini yang operator transfer kita pilih jalur resource dan home-nya itu N1 alias gudang kain. Kemudian di processing ini pertama bahan baku kain dari gudang kain itu di sini ada move logic menuju pengukuran, itu move logicnya move with operator transfer then free. Kemudian dari pengukuran menuju pemotongan ini ada operasi wait N2 0,02. Move logicnya sama, move with operator transfer then free. Kemudian setelah dari pengukuran ke pemotongan ada pemotongan ke penjahitan dan juga buffer. Dimana di sini itu operasinya itu bergantung dari tipe kain. Jika tipe kainnya tipe kain 1, maka operasinya 3 menit. Kalau selain tipe kain 1 alias tipe kain 2, itu waktunya 3,5 menit. Move logicnya di sini semua move with operator transfer then free. Kemudian setelah pemotongan ada juga dari buffer. Dari buffer ini ada move logic, move with operator, jadi tergantung operatornya. Kemudian di penjahitan menuju perakitan ini ada operation wait L 3,5 0,3, ini sesuai yang ada di soal di sini. Kemudian setelah itu yang dari bahan baku kayu ya, bahan baku kayu yang dari gudang kayu ini move for 1 minutes menuju conveyor input. Kemudian dari conveyor input ke pemlituran itu move for 1.2 minutes. Di pemlituran menuju perakitan ini ada operasinya selama 2,5 minutes. Kemudian move logicnya move with operator transfer then free. Jadi ngikutin operatornya lewat jalur ini path networknya. Kemudian dari perakitan, oh ya, untuk sebelum tadi penjahitan itu tuh rule-nya kita ubah jadi if join request ini, karena nanti akan digabungkan dengan bahan yang dari gudang kayu. Nah, di perakitan ini nanti operasinya
Atribut 1 sama dengan 2, join 1 bahan baku kain. Use operator perakitan for U 4,3, 3,1 sesuai yang ada di soal. Kemudian dari perakitan menuju ke si conveyor output ini ada move logic, move for 1.2 minutes. Dari conveyor output ini ada move for 2 minutes. Kemudian di QC ini kita tuh ada dua output, yaitu kipas baik dan juga kipas reject. Destinasinya gudang baik dan juga gudang reject. Dengan rule yang kipas baik itu 94% dan rejectnya itu hanya 0,06 alias 6%. Move logicnya move for half minutes, semuanya dua-duanya reject dan juga baik. Kemudian di operasinya ini use operator QC for L 1,08 0,329. Ini tuh kita pakai tabel data waktu proses QC kipas yang ada di sini buat ke stat feed. Di stat feed ini kita paste aja semuanya yang ada tadi, kemudian auto feed, langsung oke. Kemudian export feed. Kita pilih yang di sini ke pro model karena kita akan menggunakan pro model. Di sini log normal, precisionnya 3. Nah, di sini kan muncul L 1,08 dan juga 0,329. Ini kita masukkan ke dalam operation tadi. Setelah dari QC ada gudang produk reject dan juga gudang produk baik. Ini gudang produk reject, gudang produk baik itu tuh langsung ke exit ya, destinasinya exit, jadi nggak ada move logic ataupun operation karena sudah selesai. Kemudian di arrival ini ada dua, jadi di bahan baku kain ini ada di gudang kain, kuantitinya 10, occurrence-nya jadi sekali datang itu 10, frekuensinya 3 kali sehari. Kemudian bahan baku kayu ini 40, occurrence-nya 5, frekuensinya 15, nanti bahan baku kayu di gudang kayu. Kemudian ada atribut. Di atribut ini tadi udah dipakai ya di processing. Atribut 1 itu integer, underscore tipe kain juga integer. Nah, kalau udah sampai di atribut, kita tinggal run. Kita run, replikasinya 30 karena di soal dimintanya 30 hari. Runtime-nya 8 jam. Kita tinggal run. Nah, di sini sudah berjalan ya. Ini ada produk-produknya. Kita cepatkan saja sampai ke 30 agar lebih cepat. Oke, di sini run-nya udah sampai di replikasi ke-30. Nah, ini sudah mau muncul result-nya. Kita buka aja. Nanti akan muncul result report seperti ini. Kita langsung ubah aja ke yang summary. Di sini kita akan mendapatkan rinciannya. Kita ubah replikasinya jangan average tapi all agar semua replikasi muncul. Nah, setelah entity summary table-nya muncul seperti ini, kita export chart datanya karena kita nanti akan mengambil
data kipas reject dan juga kipas buy untuk dimasukkan ke dalam Excel, dimana di Excel ini kita akan membandingkan data historis dan juga data yang kita simulasikan tadi. Ini untuk kipas buy hasil simulasi dan juga kipas defect hasil simulasi. Kemudian yang ini data historis untuk kipas baiknya. Kita kemudian memvalidasi datanya menggunakan uji normalitas yang dapat kita lakukan lewat data analisis dengan cara kalian buka data analis, kemudian ke deskriptif statistik. Di sini kita tinggal pilih input range. Jadi di sini kita akan validasi dua data yaitu historis dan juga simulasi. Kita tinggal pilih input range-nya ini yang history, kemudian history, contohnya history begini. Kemudian grouped by column, kemudian label in first row, new worksite apply, atau kalian juga bisa output range-nya milih di sini gitu boleh. Summary statistik, confidence levelnya 95. Kita klik OK, nanti akan langsung muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita lakukan 2 kali untuk data historis dan juga data simulasi. Kemudian kita akan melakukan t-test, ini juga pakai data analis. Kita pakai yang t-test to sample assuming equal variance. Nah, di sini variable range satunya ini buat yang historis, variable 2-nya ini buat yang simulasi. Alpanya 0,05, ininya terserah kalian mau output range-nya di sini atau new worksheet, new workbook, terserah. Kita langsung klik OK. Nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, dari hasil t-test dan juga uji normalitas tadi, dari data t-test dapat disimpulkan bahwa nilai p-value sebesar 6,63117, di mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu hipotesis 0 gagal ditolak alias hipotesis 0 yang diterima yang ditolak H1. Sehingga tidak terdapat bukti bahwa statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara data historis dan data simulasi pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian di sini saya juga mencoba untuk membuat alternatif skenario, di mana replikasi yang saya pakai di sini 10. Ini untuk sistem nyata yang barusan yang model pertama. Untuk skenario 1 ini saya mengurangi jarak antar SK dari yang aslinya segini menjadi yang skenario 1 ini dilakukan mengurangi jarak untuk meminimasi waktu rata-rata yang dihabiskan oleh entitas dalam pergerakan antar proses atau lokasi dalam sistem. Kemudian skenario 2 ini saya menambah kapasitas pada SK untuk mengurangi waktu rata-rata entitas bottleneck. Di yang awalnya di pengukuran, penjahitan, perakitan, pembelituran, QC, dan conveyor input hanya ada 1 kapasitas. Kemudian di skenario 2 ini kapasitasnya jadi 2. Untuk skenario 3 ini mengurangi waktu operasi dari setiap SK untuk mengurangi rata-rata waktu yang dihabiskan entitas dalam proses. Seperti ini untuk waktu saat ini kita ubah jadi waktu usulan. Nah, setelah itu saya melakukan running model yang baru sesuai skenario. Di skenario 1 mendapatkan hasil sebagai berikut, skenario 2 sebagai berikut, skenario 3 sebagai berikut. Yang observed difference-nya saya temukan seperti ini. Kemudian di sini kita menghitung sampel mean, sampel standar deviasi, kemudian simple variance dan juga standard error yang dimana ketemu seperti yang ada di layar. Kemudian kita akan membuat pembandingan C-nya 3, alpanya 0,05. Terus kemudian C bagi alpha ini 0,01666667. T-value-nya sesuai di tabel 2,93. Untuk pembandingannya sistem 1 dengan sistem 2 kita hitung dengan cara sampel mean dikurangi dalam kurung T-value kali standar error. Kalau yang tadi dikurangi, yang kanan ini ditambah. Nah, kesimpulannya ini yang sistem 1 dan sistem 2 ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena salah satunya ini min, yang ini plus.
Sistem 1 dan 3 ini minus semua, jadi intervalnya bernilai negatif. Sistem nyata lebih baik daripada skenario 3. Kemudian sistem 1 dan sistem 4 ini sama-sama positif dan besar yang kanan ini, jadi artinya skenario 4 lebih baik daripada sistem nyata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.